Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore ini kita diberikan anugerah oleh Allah berupa kenikmatan Islam, iman, dan ihsan. Dan yang kita syukuri bersama, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kajian tauhid dan tasawuf. Materi ini penting karena banyak bidang keilmuan yang kalian pelajari, tetapi kosong dalam persoalan tauhid dan tasawuf. Apa arti seluruh pengetahuan yang kita pelajari kalau pada akhirnya kita tidak tahu inti dari pengetahuan itu? Karena kita tidak tahu inti dari pengetahuan itu, maka seolah-olah pengetahuan itu tercerabut dari akar kehidupan kita. Seolah-olah pengetahuan itu berada di luar diri kita. Padahal sebenarnya manusia itu antara eksistensi dirinya takdirkan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardi di muka bumi ini, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Kadar kekuatan eksistensi manusia itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh manusia. Atau sebaliknya, sejuta pengetahuan yang dipelajari oleh manusia itu akan mempengaruhi eksistensi seorang manusia. Itu teorinya di situ. Apakah semudah itu? Tidak. Harus ada daya pengikat yang mengikat antara eksistensi manusia dan pengetahuan yang dipelajari. Eksistensi manusia itu apa sih? Manusia yang mampu merefleksikan potensinya. Manusia itu kan punya potensi yang terpendam. Karena dalam diri manusia itu menyimpan hasanah Allah. Makanya Allah lah sebagai zat yang patut kita jadikan tempat bersandar. Karena Allah yang memiliki potensi kita dan memberikan banyak hasanah dalam diri kita. Dan Allah sebagai sumber hasanah dalam diri kita. Tetapi kesemua hasanah yang berupa potensi di dalam diri manusia itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dikeluarkan. Sebagai seorang manusia yang memiliki akal, memiliki roh, memiliki qalb, dan memiliki nafas, itu betul-betul dipotensikan. Maka dia menjadi orang yang punya eksistensi. Tapi kalau akal itu tidak dipotensikan, tidak digunakan untuk berpikir, tidak dikeluarkan ide, gagasan, dan pikirannya itu dari sebuah potensi yang dimiliki dari Allah itu, maka dia tidak bereksistensi. Sama halnya dia punya hati, tidak dikeluarkan untuk merefleksikan empati-simpati dalam ruang kehidupan ini dengan yang lain, maka dia sebenarnya tidak bereksistensi. Atau dia punya kehendak, tapi kehendaknya terpendam, kehendaknya tidak dikeluarkan, berarti dia tidak punya eksistensi. Nah, makanya hakikat eksistensi manusia adalah manusia yang mampu mengeluarkan potensi atau hasanah yang tersembunyi dari dalam dirinya untuk bisa keluar, beremansipasi, berpartisipasi, bertransformasi, bergerak dalam ruang kehidupan kesemestaan dan kealaman ini. Nah, ketika dia sudah mampu seperti itu, berarti dia sudah bisa bereksistensi. Kalau tidak, berarti belum bereksistensi. Ini hubungannya dengan eksistensi. Makanya rata-rata kalau orang sudah mengeluarkan potensi dari dalam dirinya,
artinya sudah bereksistensi, berarti dia akan mudah dan cepat untuk mendapatkan pengetahuan yang ada di luar dari luar dirinya, sehingga bisa merumuskan banyak pengetahuan. Tapi ternyata pengetahuan yang banyak itu juga tidak menjanjikan sebagai sosok orang yang berpengetahuan, padahal dia mempelajari sekian banyak pengetahuan. Mengapa? Karena pengetahuannya tidak berpengaruh pada eksistensi di diri, atau sebaliknya tadi, bereksistensi tapi tidak berpengaruh pada ilmu pengetahuan, punya ilmu pengetahuan tidak berpengaruh kepada eksistensi diri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena hidupnya itu, yaitu tadi, tidak punya ghayah, tidak punya tujuan akhir. Sehingga seolah-olah pengetahuan itu seperti pengetahuan dalam imajinasi, dalam ilusi hidupnya, yang tercerabut dari akar kehidupannya pengetahuan itu. Karena tidak diikat pengetahuan itu. Eksistensi juga gitu, seolah-olah manusia punya eksistensi, tapi sebenarnya dia berada dalam ruang yang hampa dan penuh kekosongan. Hakikatnya tidak semua potensi itu yang ada dalam dirinya itu kayak meleleh gitu, tidak mengkerucut dalam sebuah suasana yang mencerahkan dan membebaskan dirinya sebagai orang yang punya eksistensi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak diikat. Ikatannya itu apa? Tauhid. Ikatan hidup kita adalah, ikatan eksistensi kita adalah, ikatan ilmu pengetahuan kita adalah tauhid. Yang berarti apa? Mengesahkan atau menunggalkan Allah, atau mengukuhkan bahwa Allah itu esa, Allah wahdah, Allah itu satu kehendaknya maupun kuasanya, tidak terbagi-bagi. Sehingga ghayah kita adalah bagaimana seribu bahkan sejuta pengetahuan itu betul-betul kita ikat sebagai sebuah pengetahuan yang bersumber dari Allah yang satu. Karena hakikatnya seluruh pengetahuan ini adalah bersumber dari Allah. Diri kita juga gitu. Seluruh eksistensi kita yang kita miliki, seluruh potensi kita yang kita miliki, kemudian kita mampu bereksistensi, itu harus diikat. Allah wahdah. Allah adalah esa. Eksistensi kita semuanya, semua yang dimiliki manusia, semua eksistensi yang dimiliki manusia bersumber dari Allah. Makanya kalau dalam Hasanah Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Abu Hasan al-Asy'ari, Allah wujud. Ya, Allah wujud. Dan wujud Allah adalah wujud mutlak. Hakikatul wujud. Wujuduh bila makan. Wujudnya tidak terbatas. Mengapa tidak bisa dilihat oleh mata wujud Allah? Kalau nanti bisa dilihat oleh mata, berarti wujud Allah terbatas oleh pandangan mata. Jadi Allahu maujudun bila makan, artinya Allah wujudnya dirasakan. Yang wujudnya itu tanpa tempat, tapi dirasakan oleh manusia. Orang kalau sedih kan terasa kehadiran Allah. Orang kalau ada bencana apa kemarin di Karanganyar itu banjir begitu, mesti orang banyak menyebut Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Atau orang tua yang anaknya sedang sakit, yang disebut apa? Ya Allah, supaya segera sembuh ya Allah. Biaya makin membengkak ya Allah. Saya masih tetap ingin bersama anak saya ya Allah. Saya bersama siapa ya Allah? Ini anak semata wayang ya Allah. Begitu atau bancok anakku loro, bancok anakku loro, atau gimana? Artinya Allah maujud tidak di situ? Dirasakan enggak kehadiran Allah di situ? Dirasakan. Real. Kalau sudah seperti ini kan diikat.
Jadi tauhid itu mengikat eksistensi manusia dan mengikat ilmu pengetahuan bahwa seluruhnya itu bersumber dari Allah. Tauhid itu bisa dirasakan dari sisi eksistensi manusia, tauhid juga bisa dirasakan dari sisi ilmu pengetahuan manusia. Makanya dalam tauhid itu mengajarkan Allah memiliki zat. Artinya wujud Allah itu menunjukkan adanya zat Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai sumber eksistensi manusia. Tapi harus dipahami bahwa zat Allah itu bukan sifat Allah. Tapi sifat tidak bisa dilepaskan dari zat Allah. Ainul zat itu bukan sifat. Tapi sifat tidak bisa dilepaskan dari ainul zat Allah. Karena Allah itu wujud, berarti Allah memiliki ainul zat. Tapi perlu diketahui, Allah punya sifat. Betul? Paham kalian kalau Allah punya sifat? Qaid 50 itu, Allah wujud, kita hamba, mukhalafatu lil hawadisi, iyamuhu binafsihi wahdaniyat, kudrat iradat, ilmun hayat, sama basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, basiran, mutakaliman. Itu kan sifat Allah. Sifat Allah bukan zat Allah. Tapi sifat Allah tidak bisa dilepaskan dari zat Allah. Apakah sifat Allah terbatas pada aqaid 50? Tidak, banyak sifat Allah. Itu kan representasi yang bisa, itu kan sifat yang bisa merepresentasikan dari seluruh sifat-sifat keagungan Allah. Tentu lebih dari itu sifat Allah. Itu kan hanya untuk mengambil sebuah representasi dari sifat Allah yang ketika orang mengaku sebagai Tuhan tidak memiliki sifat salbiyah misalnya, berarti tidak bisa pantas dikatakan sebagai Tuhan. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan seluruh makhluk. Kalau ada orang mengaku Allah, benar gak dia punya sifat qiyamuhu binafsihi? Benar gak dia mukhalafatul hawadis? Dia masih butuh yang lain kok ngaku Allah. Fir'aun ngaku Allah, pantas tidak? Dia butuh yang lain. Untuk memverifikasi apakah betul dia Allah atau tidak, itu bisa kita verifikasi dengan sifat-sifat ini. Makanya sifat-sifat ini itu sebenarnya tidak dibatasi hanya 20. Tapi ini representasi, instrumen untuk membaca keagungan Allah, sekaligus menafikan yang bukan Allah ketika dia harus mengaku sebagai Allah. Sehingga kita tidak percaya kalau dia Allah, dia nggak memiliki sifat-sifat yang merepresentasikan, yang bisa kita gunakan untuk membaca atau untuk instrumen memahami tentang keagungan Allah. Inilah makna tauhid. Makna tauhid ini. Makanya kalian kenalkan dengan istilah unity of senses, kesatuan ilmu, wahdatul ulum. Itu kan ingin menegaskan seluruh ilmu pengetahuan sebelum terjadi fragmented of knowledge, sebelum terjadi tercerai-berainya ilmu pengetahuan yang diklasifikasi menjadi jurusan-jurusan yang berbeda-beda, jurusan biologi, jurusan kimia, jurusan fisika, jurusan macam-macam jurusan itu, bioteknologi, jurusan macam-macam itu. Sebelum terfragmentasi itu, semuanya bersumber dari Allah. Itulah yang dimaksud united senses atau wahdatul ulum. Ini kalau kita mau bicara tauhid. Makanya kalau kita mau berbicara tauhid, berbicara tentang rukun iman. Rukun iman itu semuanya harus diarahkan kepada Allah. Agar kalian tetap condong, tunduk, pasrah kepada Allah. Targetnya adalah tauhid kepada Allah. Ihsan juga begitu. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu itu anta'budallah. Kamu itu
beribadahlah kepada Allah. Ka'anna katarah, seolah-olah kamu itu menyaksikan Allah. Fa ilam takun tarah, kalau kamu belum sampai merasakan menyaksikan Allah, yakinlah fa innahu, Allah itu menyaksikan. Targetnya adalah nilai tauhid. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan itu menguatkan konsep ketauhidan kita terkait dengan segala sumber eksistensi kita, segala sumber ilmu pengetahuan kita itu mengarah kepada Allah yang diikat dengan rukun Islam, iman, ihsan. Itu bagian daripada instrumen tauhid itu. Iman, Islam, ihsan itu instrumen tauhid kita kepada Allah. Lah, apa hubungannya dengan tasawuf? Tasawuf itu kan yang bagaimana upaya kita untuk membersihkan diri. Membersihkan diri, namanya manusia itu punya nafsu. Nafsu inilah yang akan mempengaruhi pola pikir manusia, mempengaruhi hati manusia, mempengaruhi hubungan sucinya dengan Allah. Manusia itu kan membawa roh Allah, tapi kan bisa menjadi tidak terarah kalau dalam diri manusia itu dikuasai oleh kehendak nafsu. Nafsunya nafsul amarah bisu lagi, wow, menakutkan. Nafsu yang amarah itu kan segot mubalaghah, terus menerus memerintahkan orang untuk berbuat keburukan. Akhirnya apa? Akalnya jadi gelap, akalnya jadi enggak terpotensikan gara-gara hawa nafsu. Hatinya tidak terpotensikan gara-gara hawa nafsu. Kehendaknya enggak kemana-mana gara-gara hawa nafsu. Hubungannya dengan Allah terganggu gara-gara nafsu. Nah, dalam konteks nafsu inilah ada pelajaran yang disebut pelajaran apa? Tasawuf. Sehingga orang bisa mentransformasikan dirinya dari nafsul amarah bisu, bagaimana bisa naik kelas menjadi nafsul lawamah, kemudian nafsul mutmainnah, nafsu yang lebih tenang, kemudian naik kelas lagi nafsul radiyah, nafsu yang penuh kerelaan dengan Allah. Kemudian masuk lagi nafsul mardiyah, nafsu yang berada dalam kerelaan penuh dari Allah. Kemudian nafsu sofia, nafsu yang bening, putih, jernih, yang dikenal dengan istilah tasawuf ini. Kemudian nafsu baqiyah, nafsu yang betul-betul infana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah. Dari ketidak siapa-siapanya seorang manusia, tidak, manusia itu bukanlah siapa-siapa yang akan hancur, menuju keabadian kehendak Allah ini. Bagaimana nafsu ini bisa bertransformasi sampai nafsu baqiyah, atau yang sering kita kenal juga dengan istilah tahalli, tajalli. Manusia itu hubungannya dengan tasawuf ini, bagaimana dia bisa takhalli, mengosongkan dirinya dari sifat-sifat buruk. Setelah dirinya terkosongkan dari sifat-sifat buruk, maka dia akan mudah untuk tahalli, menghiasi sifat-sifat yang terpuji di dalam dirinya. Dari sini manusia akan sampai kepada makom yang tinggi, tajalli, sehingga dia betul-betul bisa merasakan gerak latifah itu, dan posisi itulah yang disebut posisi tasawuf. Nah, tasawuf itu punya instrumen. Apa tasawuf itu instrumennya? Yaitu roja, selalu berharap kepada Allah. Para sufi itu, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, diharapkan dari pembelajaran ilmu tasawuf itu dia betul-betul punya harapan penuh kepada Allah. Yang kedua, khauf. Khauf itu takut dalam arti takut melaksanakan dosa atau takut melakukan hal-hal yang dilarang Allah karena berdampak kepada murka Allah. Takut kalau dapat murka Allah karena melakukan kemaksiatan. Kemudian yang tiga, mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, dalam pembelajaran ini itu, orang itu bagaimana betul-betul cinta kepada Allah. Makanya seorang guru ngajar tasawuf, ngajar akhlak,
bahkan di situ juga ada unsur ketauhidannya, jangan mensucikan diri. Kan kadang-kadang ada orang mendistorsi pembelajaran tasawuf, ngajar tasawuf yang seharusnya mengarahkan manusia untuk melakukan transformasi nafas tadi yang saya sebutkan. Tapi ngajar tasawuf justru diarahkan bagaimana seluruh murid itu mensucikan dirinya, biar menjadi orang yang dikultuskan, betul-betul dia menjadi sentral, seolah-olah menjadi orang yang bisa menentukan surga nerakanya jamaah. Oh jangan. Seorang mursyid itu kan sebagai orang yang betul-betul ingin mengantarkan para jamaah agar mengenal Allah. Hidup ini itu minallah ma'allah ilallah. Jadi jangan melakukan distorsi atau pembelokan pembelajaran. Mengajar tasawuf, tapi arahnya kepada arah maksum. Ingin memaksumkan dirinya di hadapan manusia seolah-olah bebas dosa dan lain sebagainya. Seolah-olah hidupnya itu malati, hidupnya itu menjadi sangat menentukan keberadaan jamaah, surga neraka jamaah, bahagia sengsaranya jamaah itu tergantung di tangan seorang guru. Nggak boleh begitu itu. Makanya hakikatul mu'alim, hakikat guru adalah Allah. Saya pendamping bagi kalian. Para guru agama di pondok, di luar pondok, pendamping bagi murid-muridnya. Mursyid-mursyid thariqah pendamping bagi jamaahnya untuk membawa kesemuanya itu ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala dengan transformasi diri tadi itu. Dari nafsul lawamah dan nafsul amarah bisu, lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah. Sehingga menjadi orang yang betul-betul bersih diri dalam arti tidak terkecoh oleh suasana nafsunya, tapi betul-betul nafsu yang bersama-sama dalam transformasi diri sebagai seorang khalifatullah fil ardi yang penuh eksistensi, penuh ilmu pengetahuan, dan punya ikatan yang kuat dengan Allah. Nah, ini target tasawuf itu di sini ini. Jadi tauhid itu sebuah nilai, target ghayah seorang manusia. Kalau tasawuf itu adalah sebuah proses yang dijadikan oleh seorang manusia bagaimana dalam hidupnya itu melakukan proses transformatif menjadi transformasi yang lebih baik, atau melakukan proses perubahan menjadi perubahan yang lebih baik di tengah gejolak nafsu ini tadi itu. Makanya yang ditekankan dalam ilmu tasawuf itu adalah bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Lah di sini muncul kemudian istilah ma'rifatullah, orang yang mengetahui Allah. Itu biasanya istilah ma'rifatullah itu muncul di istilah lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah dari perspektif ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ada istilah irfani. Irfani itu sama, artinya dengan ma'rifatullah juga sama. Arahnya ke target kemampuan pengetahuan individu, relasinya dengan Allah dan kesemestaan ini. Nah, tetapi biasanya istilah irfani itu digunakan untuk istilah kelompok-kelompok Syiah. Kalau sudah masuk ke imam-imam Syiah ini rata-rata mengarah kepada sosok-sosok yang akhirnya harus dimaksumkan, yang bebas dari dosa, yang bisa menentukan bahagia, sengsara, surga, neraka hamba, yang menjadi target terakhir dalam perjalanan batin manusia. Biasanya irfan itu digunakan oleh kelompok-kelompok Syiah yang mengarah pada upaya untuk memasumkan diri. Itu tanpa disadari juga ditemukan loh di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kan kita temukan juga ceramah-ceramah habaib itu yang mohon maaf, yang kadang-kadang justru mengarah pada upaya mensucikan diri. Misalnya kalau kamu syarat menjadi wali harus mencintai habaib. Kalau nggak mencintai habaib maka tidak bisa menjadi wali. Ini benar atau enggak seperti ini? Ini namanya pembelokan namanya. Namanya ingin mentakdiskan diri, ingin mengkultuskan nggak bisa begitu. Yang dulu mereka pinter takiyah, nutup diri.
karena khawatir ketahuan. Sekarang kan hampir bongkar-bongkaran di sosial media kelihatan. Maka kalian yang punya prinsip, yang dari pondok, kembali kepada prinsip ajaran para kiai di pondok, jangan terpengaruh pada ceramah-ceramah yang ngaco-ngaco itu. Habib-habib yang lipstikan, yang ceramahnya miso-miso, rambutnya pirang, pamer kekayaan, pamer mobil, pernah lihat kan? Nah, itu. Nah, itu kan seolah-olah harus dimaksumkan, harus dikultuskan. Itu kan merusak, mendistorsi ajaran tauhid dan mendistorsi ajaran tasawuf. Lebih mengarah kepada benih syiah itu. Benih syiah, kalian harus hati-hati. Biar betul-betul merdeka. Karena dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah kan nggak ada imamah. Nggak ada imamul a'zam, imam besar tuh nggak ada. Di Indonesia ada imam besar nggak dalam tradisi? Pernah ketemu istilah imam besar? Imam besar ada kan di imam besar Habib Rizik Syihab gitu kan? Oh ya kan? Kan imamul a'zam itu kan benih-benih syiah itu sebenarnya. Bicaranya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi prakteknya praktek imamah itu. Bicara Ahlussunnah wal, tapi prakteknya praktek imamah. Imamul A'zam itu kan hanya Nabi Muhammad SAW. Imam besar itu hanya Nabi Muhammad. Imam maksum itu siapa? Nabi Muhammad. Manusia ada yang maksum enggak? Enggak. Seolah-olah tidak salah. Seolah-olah tidak punya salah. Seolah-olah kalau membantah politik kehendak dia enak saja. Kita dapat hukum-hukum dari mereka, murtad lah, fasik lah, kafir lah, kualat lah, dan lain sebagainya. Seolah-olah yang bisa membuat sengsara bahagia itu dia. Itu kan repot. Padahal Nabi tidak pernah mendoakan jelek seseorang. Nabi doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku karena sesungguhnya mereka itu semuanya tidak tahu. Nah, inilah konsep tauhid dan tasawuf.